Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita masih akan membahas tentang bab pola bilangan ya. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam pola bilangan, kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret ya, yang masih berkaitan dengan pola bilangan. Dalam subbab ini, kalian harus bisa membedakan bagaimana soal yang menggunakan penyelesaian aritmatika, bagaimana yang menggunakan penyelesaian geometri. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, karena masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke, berikut Bapak sajikan beberapa referensi penyelesaian soal yang biasa keluar dalam soal-soal barisan dan deret. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak, kita masuk lagi ke pembahasan contoh soal yang merupakan kelanjutan dari bab pola bilangan ya, yang kita sudah bahas di pekan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika, juga barisan dan deret geometri. Kalian harus benar-benar bisa membedakan mana penyelesaian yang menggunakan aritmatika, mana yang penyelesaian menggunakan geometri ya. Sebenarnya masing-masing punya ciri-ciri ya, dilihat dari bentuk urutan barisannya gitu ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang aritmatika ya. Seperti yang sudah kalian dapat materinya pada PowerPoint yang telah Bapak kirim ya, bahwa barisan aritmatika yaitu bisa dilihat dari setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama ya. Di situ ada kata kunci mempunyai beda yang sama. Berarti antara suku pertama dan suku kedua itu bedanya sama. Beda itu adalah loncatannya ya. Terus 2 dan 3, suku kedua dan ketiga dia juga sama, 3 dan 4 sama ya. Artinya perbedaannya konstan atau tetap ya. Di sini Bapak punya contoh salah satu barisan aritmatika ya, ada 1, 8, 15, 22 dan 29 dan seterusnya ya. Sekarang kita amati ini lompatannya berapa angka dari 1 ke 8 ya. Adalah 7 lompatan atau plus 7. Dari 8 ke 15 plus 7. 15 ke 22 plus 7. 22 ke 29 plus 7. Nah, karena di sini beda ya, ini beda ya, bedanya sama dengan 7, maka dia dikatakan barisan aritmatika seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal dari barisan aritmatika ya. Bunyi soalnya adalah tentukan suku ke-15 dari barisan berikut ya. Barisannya terdiri dari angka 2, 5, 8, 11 dan 14 ya. Di sini kita bisa melihat pembedanya adalah dari 2 ke 5 adalah plus 3, dari 5 ke 8 plus 3, dari 8 ke 11 plus 3, dari 11 ke 14 plus 3 ya. Berarti dengan kata lain bedanya adalah 3 ya. Kemudian untuk menyelesaikan menentukan suku ke n ya, suku ke n itu bisa ke berapa aja, tergantung dari soalnya. N-nya bisa 1, bisa 20, bisa 25 ya, itu terserah dari soalnya mintanya apa, suku ke berapa ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus ini ya, UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1B. Nah, B-nya kita udah dapat nih, B-nya adalah 3, bedanya 3. Sekarang kita butuh U1 ya. U1 itu adalah suku pertamanya, suku pertama ya. Biasanya juga ada buku-buku yang menuliskan U1-nya itu dalam bentuk A ya. Itu sama saja, jangan bingung, A itu sama dengan U1 atau suku pertama. Jadi U1-nya adalah 2 ya. Ini ya, dilihat dari sini, 2 suku pertama ya. Nah, yang diminta adalah suku ke-15. Suku ke-15 berarti N-nya diganti 15 ya. Kalau di sini minta suku ke-20 berarti N-nya ganti 20 gitu. Nah, di sini mintanya U15 atau suku ke-15 berarti U1 tambah N-1B. U1-nya kita dapat 2, udah punya 2 ya. Ditambah N. N-nya di sini kan 15, berarti di sini juga 15. Ya, jadi 15 dikurang 1 seperti itu. Kemudian dikali sama B, bedanya 3.
Lalu 2 ditambah 15 kurang 1. 15 kurang 1 berapa? 14. Dikali 3 ya, dikali 3. Kali 3 sama dengan 2 ditambah 14 kali 3 berapa? 52 ya. 42. Jadi 44 jawabannya seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini kita disuruh menentukan suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya ya. Pertama-tama kalian harus identifikasi barisan apa ini ya, dengan cara menghitung bedanya ya, lompatannya dari 3 ke 7. Dari 3 ke 7 lompatannya ada plus 4, 7 ke 11 plus 4, 11 ke 15 plus 4, 15 ke 19 plus 4 ya. Jadi lompatannya konstan atau tetap. Nah, kalau lompatannya tetap ya, dia dapat dikatakan ini adalah barisan aritmatika karena bedanya sama ya. Barisan aritmatika karena bedanya sama ya. Sekarang untuk menentukan suku ke-45 ya, berarti N-nya N45. Jadi U45 sama dengan rumusnya apa? U1 ditambah N-1B ya. Yang diminta U45. Berarti N-nya ganti 45. Nah, sekarang kita lihat U1-nya berapa? Suku pertamanya. U1-nya adalah 3. Kemudian bedanya adalah lompatannya ya, dari satu suku ke suku yang lain. Bedanya adalah 4 gitu. Nah, kita udah punya U1, kita sudah punya B, berarti kita sudah bisa mencari sukunya, suku yang diminta dalam soalnya. U1-nya adalah 3 ditambah N. N-nya di sini 45 karena mintanya dia suku ke-45, berarti semua yang N diganti 45. 45 dikurang 1 dikali B-nya, bedanya 4 ya. Berarti 3 ditambah 44 dikali 4. Jadi berapa? 3 ditambah 44 kali 4 adalah berapa? 176. 176 tambah 3 179 ya. Mudah ya? Oke, baik anak-anak, kita masih melanjutkan ya tentang barisan aritmatika contoh soalnya. Nah, contoh ini biasanya merupakan variasi soal ya dari barisan aritmatika selain contoh soal yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita dikasih informasi bahwa ada dua suku yang diketahui. Misalkan di sini U5-nya sama dengan 8 ya, suku ke-5-nya sama dengan 8 dan suku ke-9-nya sama dengan 20 ya. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari suku ke-10 ya. Suku ke-10 sebenarnya kita bisa aja ya, U9 20 berarti kan tinggal satu suku setelahnya kan dari 9. Nah, tapi di sini kita tidak tahu bedanya berapa gitu ya. Kita tidak tahu lompatannya berapa. Nah, caranya adalah kita butuh yang namanya mensubstitusikan ya ke sebuah rumus ya. Rumusnya yang dipakai masih rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1B gitu ya. Nah, kita substitusikan satu-satu, maksudnya yang U5 dulu kita masukin, nanti dapat persamaan 1, dan U9 kita masukin atau kita substitusikan, nanti dapat persamaan 2 ya. Kita ganti N-nya dengan U5 dulu ya untuk yang pertama. Suku ke-5, U5 sama dengan U1 ditambah N-nya ya, karena di sini 5 berarti ganti 5 ya. Kalian tahu ya, ini kenapa U5? Karena kita punya informasi di dalam soal ya, bahwa yang diketahui adalah suku ke-5. Jadi 5 dikurang 1, kemudian dikali B ya. U5 nya berapa? 8. Berarti kita masukin aja U5 nya 8. Jadi U1
ditambah 4B ya, 5 kurang 1 ya, 5 kurang 1 4, kemudian dikali sama B jadi 4B. Nah ini kita dapat persamaan pertama. Nah kemudian yang kedua, yang keduanya sini ya, U9 berarti tetap ya, U1 juga masih terpakai. Kemudian n nya kan karena 9 di sini ganti 9 juga ya, masih dengan rumus yang ini. N-1 berarti 9 kurang 1 B. U9 nya berapa? 20. Kita ganti U9 nya 20. U1 nya kita belum ada, ditambah 9 kurang 1 8 B. Nah berarti ini persamaan ke 2 ya. Kita sudah punya dua persamaan, ini dan ini ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cara eliminasi ya, yaitu harus ada yang dihilangkan, harus ada yang dihilangkan ya intinya ya. Berarti ini dikurang ini, terserah, boleh yang ini duluan nggak apa-apa. 8 sama dengan U1 ditambah 4B. Kemudian 20 sama dengan yang ini kurang ini ya, U1 ditambah 8B. Kita kurang ya, 8 kurang 20 adalah min 12 ya. 8 kurang 20 adalah min 12, sama dengan U1 kurang U1 habis ya. Nah kemudian di sini 4B dikurang sama 8B, berarti di sini ada plus ada min, berarti plus kurang min min. Jadi 8 nya bukan jadi plus lagi, tapi sudah menjadi minus, karena di sini ada pertemuan antara plus dan min ya, jadi min. Jadi 4 dikurang 8 adalah min 4B ya. Jadi B nya berapa? B nya adalah min 12 dibagi min 4 ya. Karena kita ingin mencari nilai B, maka B nya ini tidak boleh ada temennya. Maka dari itu min 4 ini harus pindah ya. Karena di sini operasinya perkalian ya, min 4 kali B, maka ketika min 4 pindah ruas atau kita sama-sama dikali dengan min 4 gitu ya, sama-sama dibagi dengan min 4, maka nanti akan hasilnya adalah min 12 dibagi 4. Min sama min habis, 12 bagi 4 3 gitu ya. B nya sama dengan 3. Nah kita udah dapat B nya ini 3. Kemudian untuk mencari U1 nya, kita harus mensubstitusi ke salah satu persamaan. Boleh kalian pilih yang ini atau yang ini ya. Kita pilih yang persamaan satu aja. 8 sama dengan U1 ditambah 4B. 8 nya masuk, U1 nya kita belum ada ya, ditambah 4B. B nya mana? B nya ini, kita udah dapat nih, B nya 3. Jadi 4 dikali 3, 8 sama dengan U1 ditambah 4 kali 3 12. Maka dari itu U1 nya adalah, U1 nya ini kita mau mencari ya, mencari nilai U1. Tapi di sini ya, di sini U1 nya masih ada teman nih 12 ya. Jadi 12 ini harus pindah ya, atau sama-sama dikurangin 12, karena kita di sini mau mencari U1, berarti nggak boleh ada 12 nya. Jadi 8 dikurang berapa? 8 dikurang 12 ya, 12 nya pindah ruas ke sini. Jadi sama dengan min 4 U1 nya ya. Udah dapat B nya, udah dapat U1 nya, berarti kita mencari U berapa? U10. U10 nya, U10 berapa? U10 berarti U1 ditambah N-1 kali B. U1 nya min 4 ditambah N nya kan 10, jadi 10 dikurang 1 dikali B nya berapa? 3. Jadi min 4 ditambah ya, 10 kurang 1 9 dikali 3, jadi min 4 ditambah 27. Jadi min 4 tambah 27 adalah 23 gitu. Oke baik, kita masuk ke contoh keempat ya. Masih sama jenis soalnya seperti contoh ketiga ya, cuma ini lebih besar lagi angkanya ya.
Nah, di sini di soalnya berbunyi bahwa sebuah barisan aritmatika yang diketahui U3. U3 berarti suku ketiganya. Suku ketiganya 17 dan U5 berarti suku kelimanya, yaitu sama dengan 31. Ya, ada U3 sama U5. Nah, kita diperintahkan untuk mencari suku ke-20 atau U20 ya. Barisan aritmatika ya. Ingat, rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1B ya. Ingat ya. Nah, dari sini kita bisa substitusi ya. Dua-duanya dari persamaan ini, dari U yang diketahui. Pertama kita menggunakan U3 dahulu ya. Menggunakan U3 berarti N-nya kita ganti 3. Ya, ini rumusnya ya. Ini rumusnya nih. Berarti U3 sama dengan U1 ditambah N-nya kita ganti. Karena di sini 3, berarti kita ganti 3 dikurang 1. B-nya udah ada belum? B-nya belum ada. Kita belum punya informasi dari B. Nah, dari sini berarti U3-nya kita bisa masukkan nilainya. Di sini kita punya nilai U3 adalah 17. Berarti U3-nya 17 sama dengan U1-nya kita belum punya. Ya, 3 kurang 1 2B ya. Jadi untuk pada intinya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kita butuh yang namanya U1 ya. U1 dan B-nya, bedanya. Ya, jadi kita mencari keduanya dulu. Setelah ketemu dua-duanya baru kita bisa mencari yang ditanya. Yang ditanya seperti ini, U20-nya berapa? Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan pertama ya. Persamaan pertama. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua, yaitu kita punya informasi dari U5. Tadi U3 udah, sekarang U5. U5-nya berapa? Rumusnya sama ya. U5 sama dengan U1 ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Ya, ini N-nya 5 ya. Jadi di sini N-nya juga 5. U5-nya berapa nilainya? U5-nya adalah 31. Berarti kita ganti saja. U5-nya jadi 31. U1-nya kita belum punya informasi. Kemudian 5 kurang 1 adalah 4 ya. 4 dikali B. Nah, ini kita dapat nih. Dapat informasi kedua atau persamaan kedua. Kalau sudah sampai sini, sama seperti contoh ketiga ya. Persamaan 1 dikurang persamaan 2 atau persamaan 2 dikurang persamaan 1 bisa juga. Kalian lihat di sini aja. Lihat di nilai U-nya, besaran mana ya, besaran mana. Jadi supaya nggak bingung, besaran mana 31 sama 17 ya. Kita coba sekarang kita pilih yang ini dulu. Yang ini dikurang ini. Kalau tadi contoh ketiga ini kurang ini. Sebenarnya sama saja ya, tidak perlu dipusingkan ya, karena hasilnya akan sama. Berarti ini ada proses yang namanya proses eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini berarti 31 ya. Kita dimulai dari persamaan 2 dulu nggak apa-apa. 31 sama dengan ini kita pindahin ya. 31 sama dengan U1 ditambah 4B. Ini persamaan 2. Kemudian persamaan satunya 17 ya, yang ini ya. Sama dengan U1 ditambah 2B. Kemudian kita kurangkan. Nah, kalau eliminasi berarti harus ada yang dihilangkan, harus ada yang dihapus. Nah, di sini berarti kita mulai dari sini ya. Kita hitung 31 kurang 17 berapa? 13, 14 ya. 14 sama dengan U1 kurang U1. Tidak bersisa. Nah, di sini 4 kurang 2, 4B kurang 2B ya. Proses pengurangan ini kalau ada variabelnya berarti dia bisa dikurang. Atau variabelnya sama ya, variabelnya sama dia bisa dikurang. Tapi kalau variabelnya beda, nih variabel itu adalah nilai huruf ya, hurufnya B sama B, berarti dia bisa A sama A, C sama C, dia bisa dikurang ya, asalkan sama gitu ya. Berarti 4B kurang 2B adalah 4 kurang 2, 4 kurang 2 adalah 2, jadi 2B ya. Nah, kita mau mencari nilai B, berarti B nya itu nggak boleh ada temannya, berarti 2 nya ini harus pindah. Nah, ini operasinya perkalian nih kalau begini. Kalau menyambung gini ya, kalau dia nyambung gini menyatu 2B, berarti dia
sebenarnya operasinya ada perkalian, 2 dikali B sebenarnya ya. Cuma karena 2 dikali B ya 2B, dia menyatu. Berarti nilai B-nya adalah 14 dibagi 2 ya. Karena operasinya perkalian di sini, ketika pindah ruas dia menjadi pembagian. Jadi 14 bagi 2 adalah 7. Bedanya kita dapat nih, B-nya 7 nih. Kita dapat informasi baru bahwa dia mempunyai beda 7 gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan beda, kita bisa mencari apa? U-nya, mencari U-nya. Cari U1, mencari U1. Sini ya. Oke, di sini mencari U1. Mencari U1 dengan mensubstitusi. Mensubstitusi itu adalah mengganti ya. Mengganti nilai yang sudah diketahui, yang sudah didapat, mensubstitusi. Mensubstitusi nilai B ya. Mensubstitusi nilai B ya. B-nya kita udah dapat nih ya. B-nya kan 7. Jadi nilai 7 itu, nilai 7-nya ini bisa kita ganti ke salah satu persamaan. Kalian boleh pilih yang ini atau bisa juga menggunakan yang ini, terserah ya. Pokoknya salah satu aja. Kita pakai yang ini aja, yang U1, yang persamaan pertama ya. Kita tulis lagi persamaan pertamanya, 17 sama dengan U1 ditambah 2B. 17 sama dengan U1 tambah 2B. Ini B-nya kan kita punya B ya. B-nya di sini nanti kita ganti dengan nilai 7 karena sudah dapat. Jadi 17 sama dengan U1 ditambah ya. 17 sama dengan U1 ditambah 2 dikali B. B-nya sudah dapat 7. Berarti 17 sama dengan U1 ditambah 2 kali 7 14. Nah, kita mau mencari nilai U1, berarti U1-nya harus sendiri nih. Ini kan sama dengan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. 17 nih ya, dipisahkan oleh sama dengan. Ini kiri, ini kanan. Berarti U1-nya ini harus sendiri karena kita mau mencari nilainya. 14 ini harus pindah ya. Harus pindah ke sini. Yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif. Jadi U1-nya adalah 17 dikurang 14. 17 kurang 14 berapa? 3. Berarti U1-nya 3. Ya, kita sudah dapat nih dua informasi. Ada B-nya 7, ada U1-nya 3 ya. Ini sudah cukup ya, cukup sekali untuk mendapatkan nilai yang diminta pada soal. Di sini soalnya minta U20. Ya, semuanya lengkap nih, kita udah punya semua informasinya. Berarti kita langsung masuk untuk mencari nilai U20. Ya. U20 ya. U20 adalah U1 ditambah N-1B. Ya. U1-nya sudah dapat di sini ya, 3 kita masukkan. Kemudian N-nya karena di sini mintanya 20, maka N-nya di sini juga 20. 20 dikurang 1, kemudian dikali B. B-nya berapa? Sorry. B-nya kita sudah punya ya, 7. Jadi kita ganti 7. Nah, jadi sama dengan 3 ditambah 19 dikali 7. Berapa 19 kali 7? Kita hitung dulu 19 kali 7. 3, 6, 7, 133 ya. Berarti 3 ditambah 133. Nah, 3 tambah 133 adalah 136. Oke, didapat berarti U20-nya adalah, atau suku ke-20-nya 136. Oke, anak-anak, baik. Setelah kita membahas tentang barisan aritmatika, sekarang kita membahas tentang deret aritmatika ya. Sebenarnya bentuk soalnya sama aja, cuma dibedakan oleh kata-kata jumlah ya. Jadi kalau deret aritmatika dia seringnya menanyakan jumlah ya. Berapa jumlah 10 suku pertama, berapa jumlah 8 suku pertama, dan seterusnya ya. Jadi tergantung soalnya. Nah, deret aritmatika juga mempunyai rumus tersendiri untuk mencarinya ya. Kalian bisa pakai yang atas ini ya, Sn sama dengan N per 2 dikali hasil dari 2A tambah N-1 kali B ya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah.
Nah, yang atas ini merupakan penjabaran dari yang bawah ini. Nah, di sini kan masih pakai UN, tapi UN di sini di rumus yang atas dijabarkan sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi Bapak menyarankan menggunakannya pakai rumus yang pertama saja ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 5, 7, 9, 11, 13, 15 adalah. Nah, ini 10 suku pertama. Kita pakai rumus yang pertama kan. Berarti rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N-1 kali B. Nah, biasakan untuk penulisan soal-soal seperti ini rumus awalnya ditulis ya, supaya kalian terbiasa dan gampang mengingatnya. Nah, di sini yang ditanya 10 suku pertama, berarti N ya, N ini kita ganti 10 karena dia mintanya 10. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 ya, 10 per 2 dikali 2A. Nah, di sini kita diketahui bahwa A itu kan U1 ya. A itu kan sama dengan U1, A sama dengan U1. Berarti kalau di sini A-nya adalah suku pertamanya 5. Nah, kemudian bedanya berapa? Bedanya berarti dari sini ke sini. Dia konstan nih, sama. Plus 2, plus 2, plus 2 ya. Jadi bedanya adalah 2. Nah, 2A, A-nya kan 5 ya. 2 dikali 5 ditambah N-1B. Berarti N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya. B-nya 2. Oke. 10 bagi 2, 5 ya. 2 kali 5, 10. Ditambah 10 kurang 1, 9 dikali sama 2. Nah, berarti 5 dikali 10 ditambah 9 kali 2, 18. Sama dengan 5 dikali 28. Berapa? 28 kali 5. Kita hitung ya. 28 dikali 5, 0, 4, 10, 14. 140. Oke, baik anak-anak. Setelah kita membahas tentang barisan aritmatika, sekarang kita membahas tentang temannya ya, yaitu barisan geometri. Nah, dari mana kita bisa mengetahui barisan itu geometri atau tidak? Sekarang kita ada contoh di sini ya, contoh barisan yang barisannya berisi angka 2, 6, 18, 54, 162, 486. Nah, cara mengeceknya adalah kita tinggal mencari rasionya ya. Cara mencari rasio adalah nih ya. Rasio adalah R sama dengan UN per UN-1. Maksudnya apa? Kita ambil UN di sini adalah nih, kita mengecek ya, R sama dengan U2 per U1 ya. Cara mengecek rasionya. Jadi U setelah dibagi sama U sebelum. Jadi U2 bagi U1, terus U3 bagi U2, U4 bagi U3 gitu ya. Selalu dikurang 1 bawahnya. Jadi U2-nya berapa? U2-nya 6, U1-nya 2. Berarti rasionya 3. Nah, ini belum cukup untuk membuktikan dia geometri atau bukan, barisan geometri atau bukan. Jadi kita harus mengeceknya paling tidak 3 kali lah, 3 rasio. Ini baru U2 dengan U1. Sekarang kita menggunakan U3 dengan U2 ya. Jadi selalu berkurang ya. Yang atas 2 yang bawah 1, yang atas 3 yang bawah 2 ya, selalu berkurang 1. U3-nya berapa? U3-nya 18 dibagi sama U2-nya. U2-nya suku keduanya 6. Berarti 18 bagi 6, 3. Oke, satu lagi supaya lebih meyakinkan. Kita mencari rasio yang satu lagi, yaitu U4 suku keempat dibagi suku ke-3. U4-nya 54 dibagi sama 18. Oh, sama ya. Jadi dia konstan ya. Rasionya selalu 3 atau 3 kalinya ya. 2 dikali 3, 6. Jadi 3 kalinya. 3 kalinya ya. 3 kalinya, 3 kalinya. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk mencari suku ke N dalam barisan geometri, dia punya rumus sendiri ya. A R pangkat N-1 ya. A-nya ini sama dengan U1 ya. Jadi kalau ada di sini ada A, kalian jangan bingung, itu sama saja dia menandakan suku pertama ya, atau U1.
Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang barisan geometri, yaitu ada suatu barisan geometri yang berisi angka 3, 6, 12 ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari angka suku ke-7 ya, suku ke-7. Nah, bagaimana mencarinya? Kita harus menggunakan rumus yang ini ya. Jadi diingat tadi aritmatika punya rumus sendiri, geometri juga punya rumus sendiri ya. Cara mencari suku ke-7 adalah U7 ya. Kita tulis dulu rumus ya supaya terbiasa ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya. UN-nya di sini mintanya ke-7, berarti kita ganti 7. U7 sama dengan A-nya itu kan U1 ya. Jadi 3 dikali R. N-nya kan 7 ya. Jadi 7 kurang 1. Nah, R kita ganti dulu nih. Kita belum cari R-nya. Jadi kita perlu rasionya berapa, yaitu dengan menggunakan ini R sama dengan U2 bagi U1 ya. U2-nya 6, U1-nya 3. Jadi 2. Oke, satu lagi supaya lebih meyakinkan, U3 per U2. Jadi 12 bagi 6, 2. Oh, berarti rasionya 2 ya. Rasionya 2 atau pembedanya 2. Berarti kita ganti di sini. U7 sama dengan 3 dikali R kan kita udah dapat ya. 3 dikali 2 pangkat 7 kurang 1, 6. Berapa? 2 pangkat 6, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 ya. Jadi 3 kali 64 berapa? 64 dikali 3, 12, 1, 18, 19. Jadi jawabannya adalah 192 untuk U7 atau suku ke-7-nya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua tentang barisan geometri. Sama jenis soalnya seperti aritmatika ya. Ada soal yang seperti ini juga, diketahui dua buah suku ya, dimana suku keduanya 8, suku kelimanya 64. Kemudian yang ditanya adalah kita disuruh mencari suku ke-13 atau U13 menggunakan rumus tadi, rumus suku ke N pada barisan geometri ya. Barisan geometri berarti rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya. Ini rumusnya. Kemudian kita sama seperti aritmatika dalam bentuk-bentuk soal seperti ini, yaitu kita tinggal mensubstitusikan ya, menggantikan suku-suku yang telah diketahui. Berarti U2 sama dengan A-nya kita belum punya, belum ada informasinya. Kemudian R juga belum ada. N-nya kan 2 ya, berarti 2 kurang 1. Jadi U2-nya kan udah ada ya, 8. Jadi kita masukin, kita substitusi, U2-nya jadi 8, kemudian A-nya belum ada, R-nya jadi 2 kurang 1 pangkat 1 ya. Nah, ini kita dapat nih persamaan pertama. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah U5-nya. U5 sama dengan A dikali R. N-nya berapa? N-nya kan 5, berarti 5 dikurang 1. U5-nya sudah ada nilainya, 64. Kita ganti saja 64. A dikali R, 5 kurang 1, 4 ya. Kita udah punya dua persamaan nih ya, berarti kita tinggal membandingkan ya. Membandingkan U2 dengan U1 ya. U2 banding U1. U5, sorry. U2 banding U5 atau U5 banding U2 sama saja ya. Kita pakai U5 banding U2 ya, karena di sini rasionya pangkatnya U5-nya lebih besar. Jadi kita pakai U5 banding U2 ya. Jadi kalau U5 banding U2 adalah di bawah aja deh ya. Di bawahnya aja sorry, bukan 8. 64 sama dengan, ini kan U5 ya, A R pangkat 4. Ini U5, ini U5, ini U2 ya, dibandingin ya. 8 A R pangkat 1. Oke, pangkat 1. Kemudian kita apa? Kita 64 bagi 8
membaginya jadi 8. A bagi A. R-nya R pangkat. Kalau pembagian dalam pangkat, kalau dibagi ya, itu kalau sama-sama bilangannya sama ya, ini kan R sama R, berarti dia bisa dikurang. Jadi 4 kurang 1, 3. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti R-nya adalah berapa? Angka berapa yang dikalikan sebanyak 3 kali ya dengan angka yang sama. Kayak 1 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3 kali yang hasilnya 8. Nah, kita coba ya. 2 kali 2, 4. Nah, itu baru 2 kali. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan angka 2 supaya jadi 3. Karena di sini mintanya akar pangkat 3, jadi 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Oke, ini baru dapat R-nya. Ya, R udah dapat. Sekarang kita mencari A-nya ya. Setelah dapat R-nya, kita substitusikan ke salah satu. Mau pakai yang ini atau yang ini sama saja. Kita pakai yang ini aja ya. Yang 8 ya. 8 sama dengan A kali R pangkat 1. Nah, 8 sama dengan A dikali R. R-nya ganti jadi 2. Berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan, karena kita mau mencari A, jadi A-nya ini nggak boleh ada temennya ya. Di sini masih ada 2, jadi 2-nya harus pindah. Karena ini operasinya perkalian, pindah ruas, 2-nya jadi pembagian. 8 bagi 2, jadi A sama dengan 4. Ya, A-nya sama dengan 4. Nah, udah dapat nih R-nya sama A-nya. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari nilai dari U13 ini. U13 sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U13 sama dengan A-nya 4 ya. R-nya berapa? R-nya 2. 2, kemudian N-nya kita ganti 13 dikurang 1. Jadi 4 dikali 2, 13 kurang 1, 12 ya. Kemudian gimana nih? 4 itu kan bisa kita ganti ya. Ini kan angka pokoknya 2, angka pokoknya 2 ya. Angka utamanya 2. Berarti 4 ini kita bisa jadikan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 12. Kalau perkalian pangkat, kalau angka pokoknya sama, kita tinggal menambahkan saja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 tambah 12 sama dengan 2 pangkat 14. Ya, ini U13 nya. Itu tidak perlu dicari kalau kebanyakan ya. 2 pangkat 14 kan lumayan banyak, jadi kita tulis saja seperti ini. Oke.